Soranet adalah situs berbagi konten pornografi ilegal terbesar di Korea Selatan yang beroperasi dari tahun 1999 hingga 2016 selama 17 tahun dan dianggap sebagai titik awal kejahatan seksual digital yang serius. Situs ini awalnya didirikan sebagai komunitas dewasa sederhana, tetapi secara bertahap menjadi tempat berkembangnya video ilegal dan perencanaan kejahatan seksual. Soranet menggunakan server luar negeri untuk beroperasi dan sering memindahkan lokasi servernya ke Thailand, Jepang, Eropa, dan lainnya untuk menghindari pelacakan oleh otoritas penegak hukum. Jumlah anggotanya mencapai 1 juta orang dan jumlah pengunjung harian mencapai ratusan ribu orang, menjadikannya situs ilegal besar. Para operator situs menghasilkan pendapatan besar dari iklan dan sumbangan anggota yang bernilai hingga miliaran won per tahun. Berbagai tindakan ilegal terjadi di Soranet. Selain berbagi video atau gambar yang direkam secara diam-diam di kamar mandi atau ruang ganti, kejahatan seperti pemerkosaan terhadap wanita mabuk yang disebut golbaengi juga direncanakan dan dieksekusi. Selain itu, penyebaran foto atau video mantan pasangan tanpa persetujuan yang dikenal sebagai revenge porn, porno balas dendam, merajalela, dan informasi pribadi korban disebarkan secara bebas, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pada tahun 2015, Badan Keamanan Siber Polisi Nasional membentuk tim penyelidikan khusus untuk memulai penyelidikan secara penuh. Melalui pengaduan terus-menerus dari kelompok sipil dan kelompok wanita, serta kerjasama penyelidikan internasional, pada April 2016, server utama Soranet yang berlokasi di Belanda akhirnya ditutup. Salah satu operator utama, bermarga Song, ditangkap pada tahun 2016 dan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun, tetapi denda sebesar 14 miliar won dibatalkan oleh Mahkamah Agung. 3 operator bersama lainnya melarikan diri ke luar negeri, dan salah satu dari mereka secara sukarela kembali ke Korea pada tahun 2018 dan ditangkap. Operator lainnya hingga kini belum ditangkap. Kasus Soranet sangat mengejutkan masyarakat Korea dan menjadi titik balik dalam memperketat hukuman untuk kejahatan seksual digital, serta meningkatkan kesadaran sosial akan seriusnya kejahatan ini. Selain itu, tim penyelidikan kejahatan seksual siber diperluas, meningkatkan kemampuan investigasi. Namun, setelah penutupan Soranet, situs serupa terus bermunculan yang menjadi landasan bagi kejahatan seksual digital yang lebih serius, seperti kasus Nthrum. Para ahli mengidentifikasi hukuman yang tidak memadai, pandangan yang menyimpang tentang seks, kekerasan sekunder terhadap korban, dan sistem hukum yang tidak lengkap terkait kejahatan seksual digital sebagai penyebab kejahatan ini terus berlanjut. Kasus Soranet tidak hanya sekadar penutupan situs berbagi konten pornografi ilegal, tetapi juga menjadi titik balik penting yang mengubah kesadaran dan sistem hukum di masyarakat Korea terkait kejahatan seksual digital. Kasus ini menyoroti betapa pentingnya perlindungan korban dan pengetatan hukuman bagi pelaku, serta menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki perangkat hukum yang ada. Hingga saat ini, kasus Soranet dinilai sebagai awal dari upaya berkelanjutan untuk memberantas kejahatan seksual digital dan menjadi referensi penting dalam diskusi sosial untuk mencegah kejahatan serupa dan melindungi korban.